ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pemasangan implan. Namun sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang alat kontrasepsi implan sendiri. Alat kontrasepsi implan ini merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang bentuknya seperti korek api kecil ya, yang nanti akan dimasukkan ke dalam bawah kulit si klien ini. Kemudian alat kontrasepsi ini juga memiliki efektivitas yang baik untuk ibu-ibu menyusui karena isinya itu hanya estrogen saja. Namun setiap alat kontrasepsi pasti memiliki efek samping ya, seperti misalnya mual, pusing, kemudian ada perdarahan, bahkan juga ada penambahan berat badan. Nah, di awal itu sebelum kita melakukan pemasangan implan, penting untuk kita melakukan konseling kepada si klien agar klien tahu apa saja keuntungan ataupun efek samping dari kontrasepsi tersebut. Baik, setelah ini saya akan memperkenalkan peralatan untuk pemasangan implan sendiri. Namun sebelum itu kita akan memberitahukan pasien bahwa lengannya itu harus dicuci bersih dulu. Mana lengan yang tidak dominan yang dia gunakan. Misalnya dia dominan menggunakan sebelah kanan, maka yang akan kita lakukan pemasangan implan adalah bagian sebelah kiri, tangan sebelah kiri ya. Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu peralatan yang digunakan. Jadi ada bak instrumen yang isi di dalamnya itu ada bisturi yang ada scalpelnya ya. Ini untuk nanti pembuatan insisi kecil di bagian lengan. Kemudian ada kasa, kemudian ada pinset anatomis. Ini adalah trokat dan 2 kapsul implan yang steril ya. Kemudian ada duct steril. Ini akan kita letakkan juga di dalam bak instrumen. Kemudian di bagian luar itu ada bengkok, ada apron, kemudian handscoon. Kita bisa gunakan handscoon steril ataupun handscoon yang BTT. Ada split dengan lidocain. Kita bisa juga pilih antara 1% ataupun 2%. Kemudian ada pola. Nah, pola ini juga kita bisa olah ya dengan ukuran 8 cm panjangnya. Kemudian dari jarak satu pola ke pola yang lainnya adalah kurang lebih 3 cm dengan panjang 5 cm. Kemudian ada kom, kasa gulung, betadine dan juga Hansaplast. Tahapan pertama setelah tadi pasien ataupun klien sudah mencuci bagian lengannya, maka dipersilakan klien tersebut untuk tahan di bed ya, di bed tindakan dengan posisi tangan mengangkat ke atas. Jadi akan terlihat bagian tangan lengan bagian dalamnya. Nah, sementara kita sebagai petugas kesehatan akan melakukan persiapan alat dan juga cuci tangan. Tahapan yang pertama yang kita lakukan adalah membuat pola di bagian lengan bagian dalam si klien sendiri. Mengukurnya itu dari lipatan siku ya, sebanyak atau sebesar 8 cm. Jadi akan kita buat lubang. Ini contohnya seperti ini ya, lubang di sini. Ini jaraknya 8 cm. Kemudian kita pindahkan satu titik ini dengan titik yang lain. Nah, maka akan kita beri tanda menggunakan ballpoint ataupun spidol. Setelah sudah, baru kita pasang sarung tangan. Baru kita masukkan lidocainnya. Kita masukkan kasa steril tadi ke dalam kom yang sudah berisi betadine. Kita desinfeksi bagian lengan bagian dalam ibu tadi kurang lebih sampai 15 cm. Kita
akan tutup gunakan dupnya, menutup gunakan dup sampai bagian pola terlihat. Tahap berikutnya kita akan melakukan penyuntikan lidokain di bawah kulit sesuai dengan pola yang kita buat tadi. Yang pertama kita tusukkan di bagian pola yang awal kurang lebih 3 strip atau 0,3. Nah, sudah, baru kita arahkan ke pola yang nomor pertama di atas ini. Kita dorong sambil menarik. Ini kita aspirasi terlebih dahulu. Kemudian kita dorong sambil menarik squid ini keluar. Kita bagi dua saja sisanya ya. Kalau ada 2 cc berarti 0,3, sisanya 1,7 itu dibagi menjadi 2 bagian. Jangan lupa diaspirasi, kemudian kita masukkan dan kita dorong seperti ini. Oke, kemudian kita tunggu reaksi obat tersebut sambil tanyakan ke ibu apakah ibu merasakan pada saat kita jepit menggunakan pinset anatomis ini. Jika ibu sudah tidak merasa hasil jepitan kita tadi, maka kita bisa langsung melakukan pemasangan implan ini ya. Dengan cara kita akan lakukan insisi kecil kurang lebih 3 mili di bagian pola yang pertama. Kita tekan saja. Oke. Kemudian baru kita masukkan trokat ini. Di dalam trokat ini akan ada 2 garis yang di depan dan garis yang di belakang. Maka kita akan dorong sampai garis bagian belakang. Nah, sampai batas garis bagian belakang trokat, maka pendorong ini akan kita buka dan kita coba masukkan implannya yang pertama. Sambil kita dorong. Nah, kemudian tekniknya sama. Pada saat kita melakukan dorongan pada implan, trokatnya kita tarik ke arah luar, sehingga implan ini akan terbentang di pola yang pertama. Jika sudah, sambil kita raba, jika sudah dapat kita rasakan implan ini, maka kita akan ubah ke pola yang kedua. Kita masukkan lagi, kita dorong pelan sampai batas yang kedua garis dari trokat tersebut, baru kita masukkan implan yang kedua. Kemudian kita dorong kembali sampai adanya tahanan, kemudian trokat akan mundur mengikuti si pendorong. Baik, ini kita bisa dep. Nah, setelah itu baru kita pasang kasa gulung dengan Hansaplast. Setelah itu pemasangan implan pun bisa selesai kita lakukan, dan selanjutnya kita bisa lakukan konseling pasca pemasangan implan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan memperagakan kembali tentang pelepasan implan. Nah, sebelum kita melakukan pelepasan implan, mungkin akan saya ingatkan kembali bahwa pemasangan ataupun pelepasan kita perlu konseling kepada pasien tersebut atau si klien yang ingin melakukan pemasangan ataupun pelepasan. Kita bisa tanyakan apa alasan si klien tersebut melakukan pelepasan, apakah memang sudah waktunya pelepasan atau memang si klien sendiri menginginkan pergantian ataupun ada efek samping yang tidak baik bagi tubuhnya ya, sehingga alasan tersebut bisa kita kaji di awal sebelum kita melakukan pelepasan implan. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan kembali peralatan
yang akan dilakukan di pelepasan implan ini. Alat yang digunakan adalah ada duk steril, dan di sini ada klem U dan juga klem mosquito. Karena teknik pelepasan implan ini ada 3 teknik yang bisa kita lakukan, tergantung bagaimana posisi implan pada saat tertanam di bagian lengan bawah si klien tersebut. Jadi ada teknik standar, teknik pinjal pop out, teknik U ya. Jadi ada 3 itu. Jadi tergantung posisi dari implan sendiri kita menggunakan teknik yang mana. Nah, yang akan saya peragakan ini adalah dengan metode standar menggunakan klem mosquito. Kemudian kita memerlukan lagi skapula dan bisturinya. Ada kasa, kemudian handscoon steril ataupun handscoon DTT, bengkok, ada apron. Kemudian kita juga perlu lidokain, boleh pakai yang 1% ataupun 2%. Kemudian ada Hansaplast, kasa gulung, dan juga betadine. Seperti pada saat pemasangan, si klien tersebut juga kita perintahkan untuk membersihkan lengan yang ada tertanam implan tersebut ya. Jadi sembari si klien tersebut mencuci lengannya, kita juga mempersiapkan alat dan juga cuci tangan. Tahapan yang pertama, kita harus melakukan perabaan dulu di mana posisi implan tersebut. Setelah kita menemukan kedua implan tersebut, maka kita akan bentuk pola juga. Ya, disesuaikan dengan si posisi implan yang tertanam di klien tersebut ya. Jadi kita berikan tanda menggunakan ballpoint ataupun spidol supaya terlihat di mana posisi ujung dari kedua implan tersebut. Kemudian baru setelah pola itu sudah kita dapatkan, kita pasang handscoon dan kita siapkan lidokain untuk anestesi. Lidokainnya sudah kita patahkan, kemudian kita masukkan ke dalam squid. Kita habiskan 1 ampul ini kurang lebih 2 cc atau 2 mili. Kemudian kita pasang kembali handscoonnya. Lalu kita masukkan kasa ke dalam foam yang sudah berisi betadine. Baru kita desinfeksi kembali kurang lebih 15 cm. Setelah itu kita gunakan duk steril yang berlubang. Kita lakukan penyuntikan lidokain di bagian bawah dari kapsul implan ini ya. Jadi kita agak dalam melakukannya, kita suntik seperti ini ke arah kedua implan. Di insisi yang pertama itu kita kasihkan lidokain kurang lebih 0,3 ataupun 3 strip. Ini kita aspirasi dulu, baru kita dorong 3 strip. Nah, sisanya ini kita bagi 2 di antara kedua pola ini, persis di bawah implan tersebut. Kita aspirasi, kemudian kita dorong lidokain sambil menarik squid. Baru kita arahkan lagi ke pola yang kedua, kita aspirasi dan juga kita dorong kembali sambil menarik squid tadi. Kemudian kita tunggu reaksinya dari anestesi tersebut. Kita coba jepitkan di bagian anestesi tersebut apakah sudah bereaksi atau belum ya. Kita tanyakan kepada kliennya. Kemudian karena ini menggunakan teknik standar, dan karena teknik standar dipilih karena posisi dari
implan tersebut ini bagus ya, berbentuk huruf V. Berbeda kasus kalau misalnya kalian nanti menemukan posisi implan ini berjauhan ataupun terlalu dempet, ataupun juga ada tidak bagus seperti huruf V ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, maka kalian bisa gunakan teknik yang lain, bisa menggunakan dengan teknik U, menggunakan klem U, ataupun pinjet pop-on. Ini kita lakukan insisi kurang lebih 3 mili lagi. Ini metode standar, maka kita akan masukkan klem mosquito ini ke dalam insisi ini untuk meraba ujung dari implan tersebut. Satu tangan kita meraba implan yang akan dicabut tadi ya. Pelepasan itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Jika dalam pelepasan itu kita sudah melebihi 30 menit, maka harus dihentikan dan harus diujian ulang dengan si kliennya. Atau kita rujuk ya kalau memang ternyata implan tersebut patah. Kemudian setelah ditarik seperti ini, kita buang jaringannya dulu karena implannya sudah lama dipasang, maka kita buang jaringannya. Baru kita tarik perlahan. Nah, setelah itu beritahu ke kliennya bahwa satu implan telah kita lepaskan. Kemudian karena jumlahnya ada 2, maka kita perlu masuk kembali untuk meraba dan menarik implan tersebut. Tahapan yang sama yang kita lakukan pada saat sudah mendapatkan ujung implan, maka kita buka dulu jaringannya untuk mempermudah kita menarik implan tersebut. Baru kita beritahukan lagi dengan klien bahwa sudah ada 2 implan yang lepas. Kemudian lukanya tadi kita dep, kita tahan kurang lebih 5 menit. Baru kita pasangkan Hansaplast dan kasagulung kembali. Setelah selesai melakukan pemasangan, maka kita akhiri juga dengan konseling akhir untuk mengingatkan ibu kembali bahwa, atau mengingatkan klien kembali bahwa sekarang klien tersebut sudah tidak ada protek terhadap alat kontrasepsi lagi. Nah, apakah ibunya ingin melakukan perencanaan kehamilan kembali atau ingin mengganti metode lain? Setelah itu baru kita boleh persilahkan si klien tersebut untuk pulang kembali.